Selamat malam Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Rona Wulisitulus dengan NIM 250201022233 dari kelas MJ 420. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Untuk soal nomor 2 mengenai Marginal Efficiency of Capital, soal nomor 10 mengenai strategi Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan, dan soal nomor 10 mengenai pentingnya membangun sikap entrepreneur di kalangan masyarakat Indonesia. Pertama, soal nomor 2, jelaskan konsep Marginal Efficiency of Capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes adalah keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal. Konsep ini mempengaruhi keputusan investasi dengan cara membandingkan keuntungan yang diharapkan dari investasi dengan tingkat bunga real. Jadi apabila MEC lebih besar daripada tingkat bunga, investasi dapat dilakukan karena keuntungan yang diharapkan lebih tinggi daripada biaya modal. Apabila MEC lebih kecil daripada tingkat bunga, investasi tidak dilakukan. Namun, apabila MEC setara dengan tingkat bunga, investasi dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Oleh karena itu, terdapat hubungan terbalik antara tingkat bunga dan jumlah investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, kecenderungan investasi semakin menurun. Keputusan investasi dipengaruhi oleh optimisme individu atau perusahaan terhadap masa depan, kondisi penawaran dan permintaan, peningkatan modal saham publik yang dapat menurunkan produk marginal, serta perkembangan teknologi yang menguntungkan. Untuk soal nomor 5, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan mencakup kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menyediakan pangan secara mandiri, cukup gizi, serta berkelanjutan. Para ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Strategi peningkatan ketahanan pangan diarahkan pada 3 faktor, yaitu ketersediaan pangan yang stabil dan berkesinambungan dari produksi, cadangan, impor maupun ekspor. Distribusi yang menjamin akses pangan antar wilayah dan antar waktu, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan strategis. Konsumsi yang memperhatikan jumlah, mutu gizi, keamanan, dan keanekaragaman pangan. Dalam penerapannya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National Food Agency melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan, pasokan, dan stabilitas harga pangan. Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan agar masyarakat tidak bergantung pada satu jenis pangan pokok seperti beras dan menerapkan pola makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi strategi utama Indonesia adalah menjaga ketersediaan pangan, memperlancar distribusi dan akses pangan, menjaga stabilitas harga, serta mendorong konsumsi pangan yang bergizi dan beragam. Untuk soal nomor 10, jelaskan mengapa penting untuk membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia. Membangun sikap entrepreneur penting karena dalam sistem ekonomi Pancasila, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara perlu dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Sebaliknya, sistem yang terlalu terpusat dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat. Sikap entrepreneur dapat mendorong masyarakat untuk memiliki inisiatif, kreativitas, produktivitas, dan kemampuan mengembangkan kegiatan usaha. Hal ini penting karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan keterampilan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat membatasi produktivitas dan inovasi. Sikap entrepreneur juga penting dalam menciptakan kesempatan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan bentuk dukungan lainnya sehingga tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Pengeluaran pemerintah dan investasi publik juga dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor swasta. Selain itu, kebijakan yang hanya bersifat karitatif dapat membuat masyarakat selalu menggantungkan diri pada bantuan pihak lain dan tidak menjadi produktif. Masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai subjek atau pelaku perubahan, bukan sekadar objek penerima bantuan. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas,
Diperlukan peningkatan pendidikan, keterampilan, usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja atau networking, serta informasi pasar. Jadi, sikap entrepreneur penting untuk mengembangkan potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat, meningkatkan produktivitas dan inovasi, menciptakan lapangan kerja, serta membangun kemandirian masyarakat sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan pihak lain. Demikian video saya pada hari ini. Terima kasih, Bapak.